Swasembada berbasis sains. Cita-cita swasembada pangan pemerintahan baru sangat mungkin dicapai. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikedepankan. Setidaknya 3 hal akan diprioritaskan Prabowo Subianto setelah mulai menjabat presiden pada minggu kemarin. Ketiganya adalah swasembada pangan, energi, dan merealisasikan program makan bergizi sekali sehari. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam pidato awal jabatannya sebagai presiden dalam sidang paripurna MPR di Gedung Parlemen Jakarta Minggu 20 Oktober kemarin. Pidato disampaikan seusai Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah janji dan jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan telah mencanangkan agar Indonesia segera berswasembada pangan. Swasembada pangan ditegaskan harus direalisasikan dalam waktu cepat. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu segera kita harus mencapai ketahanan pangan, katanya. Cita-cita Prabowo ini sudah lama menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Bahkan sejak Orde Baru, keinginan untuk swasembada pangan terus digelorakan. Tahun 1984, Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO atas pencapaian swasembada pangan. Akan tetapi, setelah itu, ketergantungan pangan dari luar kembali terjadi. Sejatinya, secara keseluruhan, Indonesia belum bisa disebut berswasembada pangan karena ketergantungan pada pasar impor, seperti beras, jagung, kedelai, bahkan gandum yang masih sangat tinggi. Apabila Prabowo kini bercita-cita untuk berswasembada pangan, sudah selayaknya semua pihak mendukung sepenuhnya. Swasembada pangan memang sekali lagi cita-cita Indonesia sejak lama. Pemerintahan baru sebaiknya mendasarkan cita-cita swasembada pangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Revolusi hijau bisa menjadi contoh peningkatan produksi pangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintahan Orde Baru melakukan langkah ini dengan mengirimkan orang-orang terbaik untuk studi pangan di luar negeri. Selanjutnya, dalam perencanaan swasembada, pemerintah sebaiknya mengikutsertakan para peneliti untuk menentukan lahan yang tepat, perlakuan terhadap lahan, dan menerapkan mekanisme pertanian mulai dari penanaman sampai panen. Di samping itu, tentu aspek perubahan iklim, sosiologi, dan juga komunikasi harus diadopsi agar pertanian pangan untuk mencapai swasembada tidak mengalami masalah. Membuka lahan secara sembarangan sangat mungkin akan menyulitkan cita-cita itu tercapai.